Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira. Saya dari kelas 11 IPS 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Ideologi merupakan kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk sikap, moral, perilaku, tata nilai, dan etika. Dengan demikian, seharusnya Pancasila selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia. Kemudian, ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Kemudian, contoh ancaman di bidang ideologi. Contoh ancaman di bidang ideologi bagi bangsa Indonesia adalah seperti: pertama, masuknya pengaruh ideologi komunisme. Paham komunisme atau ideologi komunisme adalah sebuah paham yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut diatur oleh negara, dilakukan demi negara dan atas nama negara. Selain itu, komunis juga biasanya memiliki tujuan untuk memukul rata semua tingkat kehidupan masyarakatnya, sehingga seluruh alat produksi dimiliki oleh negara. Paham komunis ini dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia, salah satunya adalah Korea Utara. Paham komunis ini tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, sehingga tak akan cocok jika dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, paham komunis menjadi salah satu ancaman non-militer bagi bangsa Indonesia yang sangat serius. Salah satu contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi komunisme adalah adanya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang kita kenal dengan gerakan G30S PKI, yaitu gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, ancaman yang kedua yaitu masuknya ideologi liberalisme. Paham atau ideologi liberalisme adalah suatu tradisi atau pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan persamaan umum setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam politik. Liberalisme adalah ideologi yang mencita-citakan suatu masyarakat yang memiliki kebebasan berpikir bagi setiap individunya. Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan ideologi Pancasila. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi liberalisme adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi dengan kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.